Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan analisis dan penerapan magnet listrik dengan mata kuliah medan elektromagnetik yang dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Soekardi, MT IPM. Sebelumnya perkenalkan saya Wafel Trisando dengan NIM 24364015 dari Prodi S1 Teknik Elektro NK. Yang pertama yaitu pengertian elektromagnet. Elektromagnet adalah sebuah perangkat yang dapat menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Prinsip kerjanya didasarkan pada fenomena bahwa arus listrik yang mengalir melalui sebuah konduktor akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet ini akan muncul hanya selama arus listrik mengalir, sehingga sifat elektromagnet bersifat non-permanen dan dapat dikendalikan sesuai kebutuhan. Ketika arus dihentikan, medan magnet akan melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Membuat elektromagnet sangat berguna pada sistem yang memerlukan kontrol otomatis terhadap muncul dan hilangnya gaya magnet. Berikutnya yaitu elektromagnet tersusun atas tiga komponen utama. Yang pertama yaitu lilitan kawat atau selenoid. Selenoid dibuat dari kawat tembaga berisolasi yang dililitkan secara berulang. Semakin banyak jumlah lilitan dan semakin besar arus yang mengalir, maka semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Bentuk selenoid memungkinkan medan magnet menjadi lebih terarah dan terfokus. Yang kedua yaitu sumber arus listrik. Elektromagnet membutuhkan sumber arus searah atau DC agar medan magnet yang dihasilkan stabil. Arus listrik inilah yang menjadi faktor utama yang menentukan besar kecilnya intensitas magnet. Yang ketiga yaitu inti ferromagnetik. Inti biasanya berupa material ferromagnetik seperti besi lunak. Bahan ini berfungsi memperkuat medan magnet yang dihasilkan oleh selenoid. Ketika arus mengalir, domain magnet pada inti akan sejajar sehingga medan magnet menjadi jauh lebih kuat dibandingkan tanpa inti. Nah, prinsip kerja dari elektromagnet. Prinsip kerja elektromagnet didasarkan pada konsep fundamental dalam elektromagnetisme, yaitu hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Elektromagnet menghasilkan medan magnet ketika arus listrik mengalir melalui lilitan kawat atau selenoid. Kekuatan medan magnet yang ditimbulkan sangat bergantung pada besar arus, jumlah lilitan, serta jenis material inti yang digunakan. Untuk memahami secara ilmiah bagaimana elektromagnet bekerja, terdapat beberapa hukum fisika utama yang menjadi dasar teorinya. Yang pertama yaitu hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart menjelaskan bagaimana arus listrik dalam suatu penghantar menghasilkan medan magnet pada suatu titik di sekitarnya. Hukum ini digunakan untuk menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh segmen kecil kawat pembawa arus. Rumus umum hukum Biot-Savart adalah dB sama dengan mu 0 per 4pi dikali I dikali DI dikali R vektor per R kuadrat, di mana dB yaitu elemen kecil medan magnet, mu 0 permeabilitas ruang hampa dengan ketentuan 4pi dikali 10 min 7 Henry per meter. I yaitu arus listrik dengan satuan ampere, DI elemen vektor panjang kawat, rho vektor, arah dari kawat ke titik pengamatan, dan R yaitu jarak dari elemen kawat ke titik pengamatan. Yang kedua yaitu hukum ampere. Hukum ampere digunakan khusus untuk menghitung medan magnet pada selenoid atau kumparan panjang. Dalam selenoid, medan magnet dihasilkan dari gabungan medan magnet setiap lilitan. Rumus medan magnet pada selenoid ideal yaitu B sama dengan mu dikali N dikali I, atau dalam bentuk lengkap B sama dengan mu 0 dikali mu R dikali N per L dikali I, di mana B sama dengan medan magnet dengan satuan Tesla, mu permeabilitas medium, mu sama dengan mu 0 dikali mu R. Mu R yaitu permeabilitas relatif material inti, N jumlah lilitan,
L panjang solenoid dengan satuan meter, dan I arus listrik. Nah, yang ketiga yaitu induksi magnetik. Induksi magnetik menunjukkan respon atau perilaku material ketika terkena medan magnet pada bahan ferromagnetik. Domain-domain magnetik yang awalnya acak akan sejajar ketika medan dikenakan, menghasilkan penguatan magnet secara signifikan. Hubungan antara induksi magnet dan intensitas medan magnet adalah B sama dengan mu dikali H, di mana B induksi magnetik dengan satuan Tesla, H yaitu intensitas medan magnet dengan satuan A per M, dan mu sama dengan permeabilitas material. Nah, induksi magnetik pada inti ferromagnetik menyebabkan yang pertama yaitu medan magnet elektromagnet menjadi lebih fokus, kedua gaya magnet menjadi lebih besar, dan yang ketiga yaitu efisiensi energi meningkat. Nah, untuk melakukan proyek magnet listrik, terdapat alat dan bahan. Yang pertama yaitu kawat email diameter 0,5 sampai 1 mm atau kawat tembaga. Yang kedua yaitu inti besi lunak atau paku besi. Yang ketiga, baterai 1,5 volt dan 9 volt atau adaptor DC. Yang keempat, dudukan papan rangkaian. Yang kelima, klip kertas atau baut kecil sebagai objek uji tarik magnet. Nah, untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama, menyiapkan inti besi dan membersihkan permukaannya agar tidak berkarat. Melilitkan kawat email secara merata dan dapat dengan variasi lilitan 50, 100, 150, dan 200 lilitan. Yang ketiga, mengupas ujung kawat dan menyambungkannya ke sumber tegangan. Yang keempat, melakukan uji tarik dengan mendekatkan benda ferromagnetik. Yang kelima, mencatat banyaknya objek yang dapat ditarik elektromagnet. Dan yang keenam, melakukan variasi tegangan 1,5 volt dan 9 volt. Tujuh, menganalisis perubahan kekuatan magnet berdasarkan variasi arus dan lilitan. Nah, untuk aplikasi penerapannya terdapat beberapa alat dan bahan. Yang pertama yaitu baterai 1,5 volt, baterai 9 volt, kumparan kawat tembaga, paku besi, dan juga jarum pentul atau penuti. Nah, untuk pembuatannya yaitu pertama-tama lilitkan kumparan kawat tembaga ke setiap ujung paku besi sebanyak 50 sampai 100 lilitan. Nah, jika sudah selesai, melilitkan 50 sampai 100 lilitan, diuji dulu untuk mendekatkan kepada benda ferromagnetik, apakah lengket atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu memasangkan ujung-ujung setiap kumparan yang sudah dikupas ke ujung positif dan negatif baterai. Nah, benda ferromagnetik tersebut akan melekat kepada paku karena paku tersebut sudah menjadi magnet listrik. Berikut cuplikan untuk tegangan baterai 9 volt. Nah, selanjutnya diuji dengan tegangan baterai 1,5 volt. Nah, benda-benda ferromagnetik tersebut melengket kepada paku, tetapi saat ujung-ujung kumparan dilepaskan, benda ferromagnetik tersebut tidak lagi melekat kepada paku karena tidak adanya arus listrik.
Nah, selanjutnya itu faktor utama yang mempengaruhi elektromagnet. Yang pertama yaitu besar arus listrik. Semakin besar arus yang mengalir, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Yang kedua yaitu jumlah lilitan kawat. Lilitan yang lebih banyak menghasilkan medan magnet yang lebih kuat. Yang ketiga, jenis dan sifat inti besi. Inti ferromagnetik seperti besi lunak meningkatkan kekuatan magnet secara signifikan. Yang keempat, diameter dan jenis kawat. Kawat yang lebih tebal mampu membawa arus lebih besar tanpa panas berlebih. Yang kelima, jarak dari elektromagnet. Kekuatan medan magnet melemah seiring bertambahnya jarak. Yang keenam, kualitas sumber daya atau stabilitas tegangan dan arus. Fluktuasi arus dapat mengurangi performa elektromagnet. Nah, selanjutnya itu tantangan utama dalam penerapan elektromagnet. Yang pertama yaitu panas berlebih. Arus besar dalam waktu lama menyebabkan peningkatan suhu yang dapat merusak lilitan. Yang kedua, konsumsi energi tinggi. Elektromagnet membutuhkan daya besar untuk menghasilkan medan kuat. Yang ketiga, saturasi inti. Pada titik tertentu, menambah arus tidak lagi meningkatkan kekuatan magnet karena inti mencapai batas kemagnetannya. Yang keempat, interferensi elektromagnetik atau EMI. Medan magnet kuat dapat mengganggu perangkat elektronik di sekitarnya. Yang kelima, material inti yang tepat. Pemilihan material harus sesuai aplikasi karena tidak semua material dapat bekerja optimal pada frekuensi tertentu. Yang keenam, kontrol presisi dalam medan magnet. Beberapa aplikasi seperti MRI atau aktuator presisi membutuhkan pengaturan medan yang sangat stabil, biaya perawatan, dan keandalan. Sistem elektromagnetik besar, misalnya di industri memerlukan pendinginan, perawatan lilitan, dan monitoring arus. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Elektromagnet bekerja karena interaksi arus listrik dan medan magnet yang hanya muncul saat arus mengalir. Kekuatan elektromagnet dipengaruhi oleh jumlah lilitan, besar arus, dan jenis inti. Hasil percobaan menunjukkan hubungan linear, semakin besar arus, semakin kuat gaya tarik magnet. Dengan sifatnya yang dapat dikendalikan. Elektromagnet banyak digunakan dalam berbagai teknologi dan industri modern. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Nah,